Halo, ketemu lagi di channel Kamar Rungsep. Kali ini saya bukan mau bagiin tip atau trik, tapi saya mau ngeliput kegiatan saya di weekend ini, live record, tapi bukan di studio, tapi pengen di outdoor sekalian bikin video klip. Pakai akustik gitar, tapi posisinya di outdoor. Untuk tempat kita belum ketemu tempatnya, tapi ini sekalian jalan mau nyari tempat, mungkin sih di pinggiran sungai atau air terjun ya gitu. Jangan lupa kopinya diseruput ya. Pengen tahu liputannya? Mari kita simak. Preview. Nah, teman-teman, awalnya sih ini recording ini nggak direncana ya. Jadi niat awal itu saya sama teman-teman cuma bolang, dari pas lagi senggang nggak ada kerjaan ya. Tapi kalau dipikir-pikir, daripada cuma bolang jalan-jalan nggak bawa hasil, berinisiatiflah. Daripada kamera nganggur, terus mikrofon nganggur, dan ini itu nganggur semua, kita bawa lah. Jadi kalau dapat spot bagus ya bolehlah coba bikin video di situ. Awalnya itu seperti itu. Nah, beberapa perangkat yang saya bawa, saya pakai MacBook Pro, terus audio interface-nya pakai Behringer UMC 404 HD. Mikrofon saya bawa yang biasa buat saksofon itu AKG C519ml sama SM57, Shure SM57 itu nggak kepake sih, cuma bawa cadangan aja. Terus satu lagi bawa mic condenser Audio Technica AT2035. Jadi rencana awal sih bawa kondensor itu mau buat ngambil ambience suara alamnya ya. Jadi perjalanan awal dimulai dari studio Kamar Rungsep, teman-teman ngumpul di sini. Terus kita jalan ke selatan ya, tepatnya dari Kota Tegal ke arah selatan, ke arah jalan menuju Kecamatan Bojong, atau orang-orang biasa kenal itu di situ objek wisata Guci, tapi kita masih jauh dari situ. Nah, perjalanan itu sekitar kalau nggak salah 45 sampai 1 jam lah, 45 menit sampai 1 jam. Nah, lumayan apa sih, medannya lumayan sih ya. Jadi naik turun, naik bukit, turun lembah, jalannya nikung-nikung gitulah ya. Sampailah kita di desa yang namanya Desa Cilongok, masih Kecamatan Balapulang, jadi sebelum Kecamatan Bojong ya. Rencana sih cuma berhenti aja istirahat, tapi pas kebetulan di jembatan salah satu sungai, nggak tahu, saya lupa sungai apa itu namanya. Akhirnya coba yuk turun ke sungai, turun ke sungai. Nah, itu pun nggak langsung bisa turun karena kanan kirinya tebing, jadi harus muter dulu. Nah, kita udah sampai di lokasi. Jadi ini ada di salah satu sungai di Desa Cilongok. Sungainya agak jauh sih, jadi lewat pinggir jalan, tapi di situ tebing, jadi kita harus jalan muter dulu buat turun ke sungai. Akhirnya setelah turun ke sungai, nah di situ ayo coba kita bikin di sini. Jadi rencana kita mau ngambil gambar sekalian record audionya di sini ya. Selamat mencari jalan. Nah, kita mau setup dulu ya.
Itu si talentnya Mas Riki lagi berjemur dulu. Ini ada Mas Dito dari video. Itu kalau nggak salah itu tepat jam 12 siang ya. Tepat jam 12 siang, jadi matahari pas lagi di atas. Kadang ada awan lewat, pas mendung, sinarnya ketutup, terus tiba-tiba terang. Nah itu kesulitannya di situ. Tapi untuk apa audio ya saya paling cuma bawa kabel 5-6 meter. Nyebrang sih ya, nyebrang, jadi kabelnya basah-basahan, aman-aman aja sih. Terpaksa harus becek-becekan kabelnya ya. Secara outputnya benar, secara outputnya. Oh, iya, secara output. Ini saya pakai 2 channel. Yang pertama satu channel untuk ambience ya, atau suara, karena temanya suara alam. Jadi saya ambil ambience-nya. Terus yang kedua mikrofonnya saya pakai AKG, saya masukin di body gitarnya ya. Tepat di tengah sungai, cuma batu-batu aja, nggak ada apa pohon-pohon di kanan kiri, jadi kita bener-bener dari atas langsung kena sinar matahari ya. Terpaksa jaket dilepas buat nutupin sound card, buat nutupin mikrofon bodinya, buat nutupin laptop dan perangkat-perangkat yang perlu dilindungi dari panas matahari. Nah di sini saya nggak biasa pakai Ableton ya, tapi kali ini pakai Ableton. Nggak kelihatan tuh. Nggak kelihatan. Tepat jam 12 siang ini. Pikir kesan atau apa lah ya. Lagi tag, terpaksa harus ditutupin jaket ya. Ini kru kita, Mas Fahmi. Jangan lupa sehat tentremnya ya. Nah, tag pertama, lokasi pertama udah selesai. Rencana sih mau cari tempat lagi buat bikin satu footage lagi sama lagu kedua, tapi nggak tahu nanti ya. Selesai di spot pertama. Nah, karena udah agak siang jadi cari warung. Alasannya sih simpel. Jadi rencana cuma mau ngopi ya, tapi nyatanya rencana aslinya
mau ngecharge MacBooknya karena baterainya sudah lumayan boros itu ya. Akhirnya telusurin jalan kampung, temu pemukiman warga, sampailah di salah satu warung dan kita istirahat di situ, makan siang dan sebagainya sambil ngecas MacBooknya. Lanjutlah, setelah istirahat, saya sama teman-teman coba yuk telusurin aja jalan kampung ini terus sampai ketemu di mana dah pokoknya, karena memang dari awal tanpa tujuan sih ya. Akhirnya sampai di yang namanya Kecamatan Jatinegara. Di situ saya udah lumayan kenal medan situ sih. Saya saranin teman-teman buat ke daerah sungai yang namanya Kali Rambut ya. Kali Rambut itu salah satu mana wisata di situ juga ada, cuma kita nggak mau karena memang sengaja bukan nyari ke tempat wisata ya, jadi tetap di daerah aliran sungai itu tapi bukan di kawasan wisatanya. Setelah sampai, saya pinggirin motor sama teman-teman, dari atas udah kelihat spotnya, teman-teman langsung setuju, wah ini spot bagus nih. Akhirnya kita turun. Nah, ini footage kedua, kita pindah ke daerah Kali Rambut, nyari saya yang agak sorean ya. Sebelum dapat spot kedua, jadi setelah sampai di lokasinya, setelah turun jalan, kita istirahat ya, ngopi dulu di situ. Kebetulan bawa kopi dari warung tadi. Ada satu kejadian yang menurut saya bikin bakal teringat terus ya. Jadi pas saya lagi nyari spot buat ngambil frame-nya ya, teman saya Mas Gendra sama Mas Riki itu lagi duduk di tanggul sungai, tapi di atas parit ya. Jadi ini parit, ini sungainya, dia duduk di atas tanggul ya, duduk di atas, tepat di bawahnya itu pintu air. Nah, kedalaman parit itu sekitar 2-3 meter ya. Jadi Mas Riki itu si pemain gitarnya ngambil gitar, tapi hardcase-nya itu ditaruh di atas. Nah, sedangkan hardcase kan buka gini, dia nggak ditutup. Akhirnya ke bawah angin, jatuhlah ke parit itu yang kedalamannya 2-3 meter. Untung aja jatuhnya itu nggak telungkup. Jadi masih gini, kayak perahu lah. Dia itu masih ngambang ya. Cuma dari atas tanggul itu sekitar 2-3 meteran, kedalaman airnya itu 2-3 meter. Nah, udah was-was itu. Tenggelam, nggak bisa diambil karena tepat di pintu air ya. Akhirnya cobalah inisiatif nyari kayu atau apa yang bisa buat narik, itu juga arusnya deres. Jadi berusahalah saya sama Mas Riki si pemiliknya itu. Nih jatuh nih. Ya, perjuangan Hargas nih. perjuangan nih. Aduh. Banyakan gaya sih, mainnya di alam-alam. Eman-eman Gik. Ya, gue. Gik kertas apa gue? Dalam loh guys, ini guys. Ya. Abang Anyar gue, abang. Abang Anyar. Mas diwalik gue, Mas mendingan Mas. Diwalik gue. Mancing senar gitar. Mancing senar gitar. Aduh, gawean. Ini pancing senar guys. Nah, akhirnya hardcase berhasil diambil, beberapa senar gitar juga, terus dan hal-hal yang ada di dalamnya. Ada juga yang tenggelam, jadi nggak sempet diselamatin lah. Tapi beberapa
terutama yang penting-penting masih bisa diselamatin. Cuma karena hardcase-nya dalam busa sama bludru itu nggak bisa langsung kering, terpaksa pulang itu hardcase keadaan kosong, gitar ditaruh di depan gitu, jadi kayak meluk. Ini nyari footage kedua kayaknya lebih bagus ya. Jadi kita mau rekam lagu yang sama, tema yang sama, tapi tempatnya berbeda. Nah, footage-nya kayaknya bagus ini sih. Jadi mungkin yang kepake yang di sini. Nah, ini lokasi kedua ya. Kita ngambil footage di Kali Rambut. Jadi bener-bener di tengah sawah, samping sungai. Satu channel buat ambien, satunya buat in di gitar. Ekspresinya kurang lepas. kurang lepas. Nyong antara jaga-jaga karo Iya, antara jaga kayak isi ragu pengen Nggak memungkinkan buat naruh ini, jadi terpaksa menyatu dengan alam ya. Oh, urung ke Solo. Yang siji rung metu ya. Wis. Wis. Wis ya. Udah selesai, saatnya balik ke studio buat cek hasilnya ya. Kemana-mana tetap pantengin video ini, karena habis ini kita akan bedah hasil dari dua mikrofon tadi. Nah, ini dia hasil rekaman tadi. Jadi di sini ada 4 track ya. Track pertama dan kedua, channel pertama dan kedua itu dari hasil spot yang pertama yang di tengah sungai. Channel 1 saya pakai Audio Technica AT2035 buat ngambil ambience-nya. Terus channel 2 pakai AKG C519ml, saya masukin di body gitarnya ya. Terus channel 3 sama channel 4 ini ambil di spot 2 antara sungai dan sawah. Kita coba dengerin dulu yang channel 1 yang dari spot pertama ya. Ini AT2035-nya dulu atau ambience-nya dulu ya. Nah, jadi karena deket dengan persis di atas aliran sungai ya. Jadi belakangnya itu air terjun kecil. Suara ambience dari airnya itu bener-bener kerasa banget. Mic-nya ini nggak saya taruh di stand mic, tapi saya taruh di bawah. Terus ya cuma taruh di bawah aja, ngarah ke atas ke gitar ya, karena ini tipenya kan cardioid. Terus juga high passnya nggak saya aktifin, jadi flat, sengaja rendah, yang di bawah itu nggak saya potong, jadi suaranya seperti ini ya.
ya. Hasil ambience dari spot pertama di tengah sungai. Jaraknya dari gitar itu, mic ini saya taruh di bawah sekitar 75 cm dari gitarnya. Terus di belakang pemain gitar itu ada air terjun kecil sekitar 3 meter lah kira-kira. Nah, sekarang kita coba denger channel yang kedua yang di body gitarnya. Di sini pakai AKG C519ML. Nah, kira-kira itu hasil dari mikrofon AKG-nya yang saya taruh di body gitarnya di dalamnya. Jadi mic ini sih sebenarnya biasa dipakai buat saksofon ya. Sekarang kita coba combine keduanya antara ambience sama gitarnya ya. Di sini semua belum saya rubah volumenya. Saya coba matiin ambience-nya dulu. Kayaknya kebalik ini pasenya. Kita coba balik ya. Yang di ambience-nya coba pakai apa ini ya, Q1. Oh sorry, jangan pakai ini, coba pakai bawaan Pro Tools. Mana ya, nah ini kita coba balik dulu aja langsung. Saya play, terus saya bypass. Jadi ketika di-combine antara ambience sama gitarnya itu, kalau yang di ambience fasenya nggak saya balik 180 derajat itu suara gitarnya low-nya kayak nggak keluar ya. Coba sekali lagi, ini yang bypass. Nah, sekarang kita aktifin. Itu tadi dari spot pertama, ambience-nya seperti itu karena deket sama air terjun kecil dan tepat di tengah sungai ya. Sekarang kita coba spot yang kedua. Kita coba play ambience-nya dulu. Jadi agak berbeda ya, suara airnya agak jauh karena memang sekitar dari mikrofon itu antara sekitar 10 meter lah, agak jauh. Terus alirannya nggak terlalu deras ya, yang terdengar itu hanya beberapa hewan-hewan kecil di sekitaran sawah. Ini yang spot kedua, posisi mikrofon ambience-nya juga saya taruh sama persis, jaraknya juga sama persis.
dengan spot yang pertama saya taruh di bawah, nggak pakai stand mic. Sekarang kita coba yang in di gitarnya ya. Nah itu dia suara mic AKG-nya yang dari dalam body gitar. Cuma ini mikrofonnya, jadi saya kalau yang dipasang di sakso kan ada klipnya ya buat jepit. Kalau ini saya asal sekedar tak masukin ke lubang aja, jadi nggak tahu di dalam itu posisinya seperti apa, saya nggak tahu, asal masukin aja. Sekarang kita coba combine antara ambient sama gitarnya ya. Nah, ini saya aktifin juga, coba. Sekarang coba di bypass. Ini yang saya balik. Nah, itu dia. Nah, sekian video dari saya. Jangan lupa subscribe channel saya, like, bila perlu silahkan dibagikan, barangkali bermanfaat buat teman-teman yang belum tahu. Oke, sampai ketemu.